Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baik, dan tidak lupa juga pada hari ini insya Allah kita akan bersilaturahim bersama dengan guru-guru kita dalam program Cahaya Hati Indonesia. Tapi mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Seperti biasa ibu-ibu, kita akan membahas dengan tema yang dekat dengan keseharian kita, ya, tema mengenai usia, ya. Manusia itu fase-fasenya lahir, ya, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan siap masuk alam kubur. Nah, kita tidak akan bicara kematian ya, tapi bagaimana kita memanfaatkan sisa usia kita dengan tema memanfaatkan sisa usia agar penuh dengan keberkahan. Nah, untuk membahas ini hadir bersama kita guru-guru kita. Saya izinkan saya untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram Ustadz Hakim Alkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sebelah Ustadz Abdul Hakim hadir bersama kita Ustadz Syahdan atau Kiai Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping beliau hadir juga bersama kita Ustadz Subhan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam lagi, langsung aja kita lihat tayangan VT yang akan jadi tema besar kita kali ini. Ini dia. Pemirsa, sempat viral sebuah video seorang anak yang memasukkan ibunya ke panti jompo. Tak hanya memasukkan ke panti jompo, sang anak pun menghabiskan uang yang telah ibunya kumpulkan selama bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja wanita. Karena hal itu, sang ibu pun merasa sedih karena tak menyangka sang anak akan melakukan hal tersebut. Kini, sang ibu yang memimpikan masa tua yang bahagia telah dihancurkan oleh anaknya sendiri. Nah, tapi sebelum saya tanya ke guru-guru kita, saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu, ada nggak yang mau curhat? Monggo Ibu, silakan. Saya Ibu Widya dari Majelis Taklim Harapan Mulia, Tarumajaya, Bekasi. Ya. Saya melihat tayangan tadi sangat sedih ya Ustadz. Jadi saya mau bertanya, seandainya hal ini saya balikan. Jadi saya sebagai orang tua tidak mampu untuk mengurus anak dan akan saya serahkan di panti asuhan, bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Berat ya temanya ya, pertanyaan Ibu juga dibalik ini Ustadz. Nah mungkin guru-guru kita bisa menjawab pertama tayangan tadi dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kalau dibalik gimana? Seandainya ibunya masih ada tapi terpaksa taruh anaknya di panti asuhan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. InsyaAllah calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat tayangan tadi begitu sangat kita sedih, miris hati kita. Betul? Ya, kenapa? Karena jangan sampai kita punya anak demikian. Betul? Ya. Atau juga sebaliknya tadi pertanyaan Ibu Widya dari Majelis Taklim Harapan Mulia. Gimana kalau kita juga sebagai orang tua menitipkan anak kita di panti asuhan, mudah-mudahan dua-duanya nggak terjadi. Ya, nggak terjadi khususnya di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Ya, karena Islam itu agama yang benar-benar menyeluruh, mengatur kehidupan kita semua. Termasuk salah satunya bagaimana hubungan orang tua dan anak. Ya, bagaimana anak terhadap orang tua terhadap anak.
Bagaimana orang Islam mengatur ini? Ya, kita sebagai orang tua, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, adibu auladakum qabla wiladatih. Ajari anak kalian sebelum dilahirkan anak tersebut dari rahim kita. Ya, jadi sudah diajarkan, ajarkan yang akhlak, yang baik. Begitu lahir juga diajankan, dikomatkan, diakikahkan, diajari Islam begitu luar biasa. Begitu juga Islam mengajarkan anak kepada orang tuanya. Ini kita dulu jadi anak, betul? Kita ngerasain kan sekarang kita menjadi orang tua bagaimana? Rasanya seperti apa? Dulu kita adalah anak, sekarang menjadi ibu. Bagaimana perasaan kita dulu diasuh? Makanya Rabbik firli wali walidaya warham huma kama rabbayani shaghira. Ya sebagaimana dia dulu memuliakan kami ya Allah ketika kami kecil. Maka kita juga harus membalikkan, kita memuliakan mereka ketika mereka sudah uzur. Dan itulah pahala kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu kenal dengan Uwais Al-Qarni? Kenal? Masya Allah, kenalan di mana ini? Ya. Mungkin Uwais tetangga kita kali. Uwais Al-Qarni itu ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi Nabi mengkabarkan kepada para sahabatnya, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ya, maka titipkan salamku untuk dia. Dan Umar bin Khattab yang bertemu dengan beliau, Uwais Al-Qarni. Kenapa Rasulullah sampai mohon kepada para sahabat untuk memuliakan Uwais Al-Qarni? Karena beliau memuliakan orang tuanya. Bagaimana memuliakan orang tuanya? Beliau bawa orang tuanya dari negeri yang jauh untuk pergi haji, dibopong orang tuanya, tawaf, sa'i, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan haji yang lainnya. Sehingga Rasulullah cinta kepada Uwais Al-Qarni, maka kita pun berusaha agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kita muliakan orang tua kita. Alhamdulillah, baik. Insya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Hakim. Selanjutnya Kiai Sahdan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak bagi ibu sepanjang jalan. Kasih ibu sepanjang masa. Panjang masa. Kasih anak sepanjang jalan. Panjang galah. Lah, iya. Ini pepatah yang menjadi contoh ya. Bagaimana seorang tua, terutama ibu yang begitu dahsyat, begitu berat, begitu besar pengorbanannya, perjuangannya, kebaikannya didedikasikan untuk anaknya. Tapi dalam prakteknya seringkali tidak berbalas kebaikan, tidak berbalas kebaktian dan ketaatan seorang anak kepada orang tuanya, terutama ibunya. Padahal Masya Allah, kita ini merasakan orang tua dan kita juga pernah jadi anak. Bagaimana orang tua merawat anak itu begitu sangat tulus, penuh kasih sayang. Orang tua tuh kalau ngerawat anak itu enggak hitung-hitungan. Bahkan berharap kalau merawat anaknya itu berharap anaknya sehat, cepat tumbuh besar, sampai dewasa tua. Itu orang tua merawat anak. Tapi kebalikannya, anak kalau merawat orang tua merasa beban, merasa terpaksa. Bahkan ada loh anak yang merawat orang tuanya berharap orang tuanya cepat mati. Benar enggak? Ini luar biasa Bapak Ibu. Padahal tidak ada manusia yang paling berjasa kepada kita kecuali orang tua kita, terutama ibu kita. Coba, tidak ada manusia yang detak jantungnya berbarengan dengan kita 9 bulan penuh kecuali ibu kita. Betul. Bahkan tidak ada manusia yang kuat menggendong kita 24 jam kali 9 bulan kecuali ibu kita. Masya Allah. Ayah begitu juga. Kerja keras banting tulang, tulang dibanting.
banting-banting. Bahkan rela tidak makan, rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Bahkan dilakonin kerjaan yang rendahan, bahkan kasar demi anaknya. Anak kadang-kadang udah sukses, udah kaya, banyak duit, pelitnya nauzubillah. Hitung-hitungan sama orang tua. Makanya nih Bu, bahagia deh kalau masih punya orang tua. Ini kesempatan kita mendulang kebaikan dan menjadi tiket pintu surga. Karena kata Rasulullah, rogima anfuhu, summa rogima anfuhu, summa rogima anfuhu. Celakalah seseorang, celakalah seorang, celakalah seorang. Sampai 3 kali Rasul mengatakan gitu. Gila dikatakan, ya Maya Rasulullah, siapa itu yang celaka ya Rasul? Qala kata Rasulullah, man adroka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima. Ketika ada orang yang mendapati orang tuanya telah tua, keduanya atau salah satunya, tsumma lam yadkhulil jannah, tapi tidak bisa memasukkan dia ke surga. Celaka kalau kita masih punya orang tua tapi kita tidak bisa masuk surga. Kenapa? Mengabaikan orang tua. Kita tidak mau merawat orang tuanya. Gantian sekarang saatnya kita merawat orang tua. Dia dikasihkan penuh, full, segala dengan penuh keikhlasan. Semoga dengan begitu kita semua dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sahdan. Nah tadi mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari Ibu ya tadi ya Ibu ya. Bagaimana kalau dibalik gitu ya Ibu ya? Ya, maksudnya Ibu punya anak, anaknya dititipkan ke panti asuhan gitu Bu. Nah gitu. Silakan Ustadz Subhan Amir mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu dan juga membahas tentang tema tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lihat tayangan ya sangat memilukan ya. Itu sebetulnya banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik pada orang tua. Wa wasfainal insana biwalidayhi ihsanan. Kemudian juga ada hadis mengatakan 3 dosa terbesar. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Menempati nomor kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berkata yang tidak benar, baik itu berbohong ataupun mengucapkan saksi palsu, yaitu berbohong. Nah, kalau kita lihat tayangan tadi, itu sebetulnya ada rentetannya. Rentetannya sebetulnya lama. Kita hanya melihat hasil, sebab. Tetapi coba kembali, ya saya sepakat dengan Ibu di balik pertanyaannya. Coba kita kembali, bagaimana kalau itu terjadi kepada diri kita, kita dibuang. Nah, kita dibuang seperti tadi, apakah kita pernah berpikir pada waktu dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, keturunan kita menjadi generasi yang hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, kita betul-betul didik mereka atau tidak? Kalau kita tidak didik dengan betul-betul, kemungkinan itu yang akan terjadi. Nih. Ya, jadi kejadian itu mungkin hanya penghujung. Sebetulnya ada rentetannya. Rasul juga pernah mengatakan, laisa min ummati malam yarham shaghirona. Nah, yang nomor 1, malam yarham shaghirona. Siapa yang tidak sayang, tidak memperhatikan generasi kecil kita. Kemudian setelah itu yang kedua, walam yuwaqir kabirona, dan tidak menghormati
senior kita, orang tua kita. Nah, ini kenapa ditaruh di nomor 2? Karena itu sebetulnya akibat dari kalau kita tidak menyayangi, maka akibatnya tidak akan rasa segan, hormat timbul. Nah, ini harus menjadi tafakur bagi kita. Mari kita flashback, apakah kita sudah mendidik anak dengan benar-benar dan kasih sayang. Ya, demikian. Semoga ini menjadi tafakur kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Subhan. Bu. Kalau panti weredanya atau panti jomponya itu fasilitas sosial, bentuknya kan memang nggak bagus ya, atau mungkin standar. Tapi zaman sekarang banyak juga panti wereda, panti jompo yang mewah ya. Dan anak-anaknya itu memang sengaja menitipkan orang tuanya ke sana dengan segala fasilitasnya. Dengan alasan anaknya memang juga harus bekerja. Ya, jadi bukan membuang orang tuanya ke sana. Nah, kalau itu dilakukan gimana? Gimana Ustadz? Tapi nanti jawabnya. Nanti jawabnya. Kalau tadi kita ngeliat kan seolah-olah orang tuanya dibuang. Nah, ini kita nggak membuang, tapi supaya orang tuanya mendapatkan fasilitas yang layak. Karena di sana berkumpul dengan kawan-kawannya. Tapi nanti bagaimana caranya supaya kita bisa usia lanjut dan penuh dengan keberkahan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Yang tadi sama-sama kita simak adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surah Yunus ayat ke-49. Nah, untuk mengetahui kajian tafsirnya, makna yang dalam dari ayat ini, mari sama-sama kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Kiai Sahdan. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh nggak saya tanya? Boleh. Apa yang paling jauh dari diri kita dalam kehidupan di dunia ini? Kira-kira apa, Bu? Kutub Selatan masih dekat. Langit jauh tapi masih bisa dilintasi, bahkan orang sering melintasi langit. Apalagi langitnya dua. Langit. Di kamar itu Pak Ustadz. Iya. Apa dalam hidup kita yang paling jauh dari diri kita? Yakni masa lalu. Karena tidak ada orang yang bisa kembali lagi menjalani masa lalunya. Sekuat apapun, sehebat apapun dia. Nggak bisa kembali ke masa lalu. Pertanyaan kedua, Bu. Apa yang paling dekat dalam diri kita dalam kehidupan ini? Kematian. Kenapa kematian dikatakan dekat? Karena
kullu ma huwa atin qaribun. Setiap sesuatu yang pasti datangnya itu adalah dekat. Dan kematian kalau telah datang, ajal telah tiba, siapapun tidak bisa menundanya, apalagi mempercepatnya. Inilah kandungan ayat diantaranya yang tadi Qori'ah kita baca, surat Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki ajalnya. Apa maksudnya? Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ay likulli qarnim muddatal minal umri muqaddaratun. Artinya setiap generasi memiliki batas usia yang telah ditentukan bagi mereka. Fa iza in qada ajaluhum. Apabila batas waktu usianya itu telah tiba masanya, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu. Maka mereka tidak bisa menundanya sesaat pun dan juga tidak bisa mempercepatnya. Kama qala Allah Ta'ala, dan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surat yang lain, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak sekali-kali menunda kematian seseorang jika ajalnya telah tiba. Bu, begitu amat dekat kematian. Dan kematian adalah sebuah kepastian. Tetapi banyak orang yang sering lalai terhadap kematian. Saking dekatnya, saking pastinya, dia sering lupa dengan kematian. Bahwa kematiannya selalu mengintainya. Maka dalam kehidupan ini kita sering melihat orang yang maksiat jalan terus. Sholat ditinggalin terus. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa kematian ini bisa kapan saja datang. Ajal bisa kapan saja menjemput, Bu. Betul. Betul. Dan kita memang ini kampung halaman kita emang akhirat, bukan di sini. Dulu waktu SD, kita kan kalau diumumin nama guru ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ya bapak-bapak dan anak-anak, karena ada rapat dewan guru, jadi hari ini sekolah libur, anak-anak boleh pulang. Wah, girang semua itu. Seneng nggak? Senang. Seneng. Nih kalau lebaran kita mudik bisa pulang, seneng nggak? Senang. Kenapa? Pulang ke kampung halaman. Nah satu hari nih ibu-ibu habis usianya, pulang kampung ke akhirat, seneng nggak? Jawabannya ragu. Dibilang senang takut besok. Bu, Ya. mau kita senang atau takut pun tentang kematian, mau kita siap atau tidak dengan ajal yang datang, ajal itu pasti akan menghampiri kita. Akan menjemput kita. Betul. Karena itu ajal itu dirahasiakan. Dan untuk apa? Hikmahnya supaya kita bisa maksimal berbuat kebaikan dan beramal soleh. Tapi di sisi lain karena saking dirahasiakannya, orang sering lupa merasa hidup di dunia selamanya. Sehingga kalau ada yang meninggal, kita anggap orang itu si fulan mendadak meninggalnya. Padahal bukan mendadak. Kematian ajal kita sejak usia di kandungan ibu kita 4 bulan udah ditentukan ajalnya. Tapi sering kita bilang si fulan mendadak matinya. Bahkan ada yang bilang aneh banget si Udin. Kenapa aneh? Semalam baru ngopi bareng, pagi udah meninggal. Kalau kata saya mah itu enggak aneh. Yang aneh mah itu aneh si Udin. Kenapa? Semalam meninggal, tadi pagi ngopi bareng. Itu yang aneh. Betul? Iya, iya. Iya.
Kalau malam ngopi pagi meninggal biasa. Karena itu kematian tidak mengenal usia, tidak menunggu tua, yang muda banyak yang meninggal. Enggak harus tua, yang muda pun banyak. Tapi kalau udah tua, ya emang udah waktunya. Iya kan? Betul Ustaz. Kematian tidak selalu bersanding dengan yang namanya sakit, sehat pun banyak. Banyak Ustaz. Maka yang terpenting bukan kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal, tapi sudah berapa siap kita menghadapi kematian dan sudah seberapa banyak bekal yang kita persiapkan. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya banyak orang yang udah tahu kematian pasti datang. Kematian tidak bisa ditunda. Surga pun kita belum dijamin masuk surga. Betul? Betul. Tapi anehnya kok maksiat jalan terus. Anehnya kok sholat mudah sekali ditinggalkan. Kalaupun gak ditinggalkan sering di injury time. Di akhir-akhir. Kalau bola keren injury time. Sholat dulu di injury time. Udah zuhur mau habis baru sholat. Terus asar udah mau habis baru sholat. Akhirnya bilang capek jadi orang Islam. Kenapa? Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Lo sholatnya mepet Paul. Gimana enggak dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan kesempatan sisa umur kita ini untuk memperbanyak amal soleh. Mendulang kebajikan-kebajikan. Karena disinilah tempatnya beramal, nanti di akhirat tempatnya hisab. Jangan sampai kita nyesal di kemudian hari. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia nanti ada hisabnya di akhirat. Dan ingat sekali lagi, kalau ajal sudah datang menjemput, kita tidak bisa menundurkannya, mengakhirkannya walau sedikit, walau sebentar saja. Dulu malaikat belum siap saya, nggak bisa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dicatat umurnya manfaat, penuh berkah, penuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kiai Sadan. Silakan Ibu yang mau bertanya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ailela dari pengurus Majelis Taklim Harapan Mulia. Ya. Ustadz, saya mau bertanya, apakah di dalam Islam atau di dalam Al-Quran ada tanda-tanda jika orang mau meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sering nih, biasanya ketahuannya pas udah meninggal kan. Udah pas meninggal kita, pantes kemarin dia begini gitu ya. Gitu. Tapi benar nggak Islam ada ngasih isyarat itu? Silakan Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis sebetulnya tidak ada tanda-tanda yang jelas ya. Bagaimana orang ketika menghadapi atau menjelang kematian. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Yakub, itu soulmate-nya, teman dekatnya itu malaikat Israel. Nih jarang-jarang punya teman malaikat Israel. Iya. Satu hari ketika malaikat Israel silaturahim berkunjung yang kesekian kalinya, Nabi Yakub buka omongan. Kat, ya udah soulmate jadi manggilnya kat-kat aja. Apa Yakub? Bagaimana kalau suatu hari nanti engkau datang ke sini bukan hanya sekedar silaturahim, tapi engkau ingin menyabut nyawaku, boleh dong aku dikasih tanda-tandanya. Boleh dong aku dikasih bocorannya, kita kan soulmate. Gitu. Yeah. Oh siap, siap Nabiullah. Singkat kata, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Datanglah malaikat Israel suatu hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Israel. Kalau ribut tahu-tahu tengah malam datang ngetok. Gimana kira-kira? Oh silakan masuk. Tidak usah,
Lo kenapa? Aku bukan sekedar silaturahim, tapi aku ingin mencabut nyawamu. Loh, gimana sih urusannya? Urusan apaan? Omongan kita waktu dulu, tempo hari. Omongan apa? Katanya kalau engkau ingin mencabut nyawaku, engkau ngirim tanda dulu. Ngirim utusan dulu. Sudah Yakub, mana? Sudah aku kirim utusanku. Nggak ada dari kemarin, nggak ada ojek online yang ngasih ke sini. Dulu udah ada ojek online belum? Belum ada. Bukan ojol. Terus apa? Udah aku kirim delegasi, aku kirim utusanku untuk mengingatkanmu dan untuk memberitahukan kamu. Mana nggak ada. Coba perhatikan Yakub. Dulu terakhir kita ketemu, rambut kamu masih hitam, legam mengkilap. Hari ini rambut kamu sudah bertabur putih dengan uban. Allah. Itu utusanku, tanda yang aku kirim kepadamu. Dulu ketika kita bertemu terakhir, kulit kamu masih kencang. Otot kamu masih kuat. Sekarang berangsur kendor, kulit kamu agak mengkeriput. Dulu ketika ketemu kita, gigi kamu rapi, tertata indah. Bahkan sekarang banyak anak-anak yang giginya dipagerin. Itu sekarang jatuh berguguran gigi kamu. Dan itu juga utusanku, tanda yang aku kirim kepadamu. Nah pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak tanda-tanda yang ada di ibu-ibu ini? Udah dikirim berapa utusannya? Masya Allah. Mudah-mudahan dengan tanda-tanda itu saja membuat kita introspeksi, mawas diri dan memperbaiki amal-amal soleh kita. Semoga kita jadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sahdan. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama tadi kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Luqman ayat 13 yang dibacakan atau disampaikan dengan merdu sekali oleh Ustazah Nova Winda. Terima kasih banyak Ustazah. Mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Subhan Amir. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi ibu-ibu, Majlis Taklim, para pemirsa, Ustadz David, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dalam hadis dikatakan ada 3 dosa besar, yaitu al-isyraku billah, uququl walidain, wazur. Zur itu syahadatuz zur dan qauluz zur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam Islam pertama kali yang disentuh adalah pendidikan. Maka ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra. Situ bacalah. Dari baca itu kita memulai pendidikan. Ya. Namun demikian pendidikan juga ada tata cara dan ada metodenya. Dan harus dilakukan dengan niat ikhlas, tulus dan kasih sayang. Maka ada beberapa hal yang harus kita mulai untuk mendidiknya kepada generasi kita. Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita di situ dan sudah diterjemahkan, dibacakan terjemahnya. Di situ Luqman. Luqman ini adalah Habibullah. Beliau menasehati anaknya dan dikatakan di situ wahwa ya'izuhu ya bunayya, menasehati. Ada 2 kalimat dalam bahasa Arab. Ya'izu menasehati, yansahu juga menasehati. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kata-kata ya'izuhu, wa'adha ya'izu. Tidak menggunakan kata-kata nasoha yansuhu. Kenapa? Nah, sekalian ini mumpung sedang belajar tafsir ibu-ibu ya. Ada perbedaan. Kalau kata-kata ya'izu itu mengandung nasihat, arahan terkait norma-norma kehidupan akhirat dan norma-norma kehidupan di dunia. Kalau nasoha yansohu itu hanya yang berkaitan dengan urusan dunia. Ya, maka di sini dikatakan ya'izuhu. Nah, Luqman menyampaikan la tusyrik billah. Pertama kali pondasi pendidikan adalah kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan ini harus ditanamkan kepada generasi kita. Disampaikan dengan penuh kasih sayang. Di situ dikatakan ya bunaya. Tidak dikatakan ya ibni. Bunaya itu artinya anak kecil atau anak kesayangan. Maka kalau orang Sunda nih ada sudah besar dipanggilnya Aceng. Padahal Aceng itu adalah untuk anak kecil. Karena dia dihormati dan disayangi maka dipanggil Aceng. Demikian juga di dalam bahasa Arab. Di sini dikatakan ya bunaya. Ada 3 kali dikatakan ya bunaya la tusyrik billah. Kemudian juga ditekankan lagi di bawah di ayat setelah itu ya bunaya innaha intaku mithqala dzarratin. Ditekankan lagi 2 kali mengatakan dan menjelaskan tentang larangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersih akidahnya baru disampaikan lagi, diulang lagi, ya bunayya aqimis shalah. Kalau kamu sudah kuat, sudah faham apa itu Allah sehingga tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan, sekarang aqimis shalah. Dirikan salat. Salat ini kalau kita hayati di situ adalah
sumber energi kehidupan kita. Maka kalau kita katakan, kalau kita perhatikan setelah kita takbiratul ihram, mengesahkan Allah, bukti dari bahwa kita tidak memusyrikan Allah, terakhirnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Harus memberikan kedamaian kepada tetangga kita, kanan kiri. Nah, ini tidak mungkin kalau kita tidak mendidik generasi kita dari kecil. Tidak mensekutukan, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian juga berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada ibu dan kepada tetangga-tetangganya. Baru akan kuat fondasi pendidikan kita. Maka kalau ini sudah berjalan, bolehlah berharap dan terciptalah dzurriatan, Rabbana hablana min azwajina dzurriatan. Qurrata ayun. Pada pengajian yang lalu pernah dibahas arti qurrata ayun. Nah, qurrata ayun tidak akan pernah tercipta kalau kita tidak mulai mendidik anak kita dikenalkan dengan norma-norma kehidupan akhirat dan kehidupan dunia sehingga dikorelasikan. Karena sesungguhnya kita di sini adalah kehidupan yang permulaan, baru start ibu-ibu. Nanti kita akan meninggal, sesungguhnya meninggal itu adalah pergantian perpindahan ruh kita. Apa yang kita lihat sekarang ini itu jasad, casingnya saja. Ya, maka kalau ahli tasawuf misalkan ditanya seperti apa bentuknya Ustadz David. Itu, tidak terlihat. Karena mereka melihat bahwa yang dilihat itu ada ruhnya Ustadz David. Gitu. Nah, karena kita yakini bahwa yang kita pakai ini Allah meminjamkan jasad kita. Maka bisa rusakan, bisa borokan tuh, bisa luka. Kan? Tetapi ruh hati kita harus tetap dijaga. Nah, ini jadi tanamkan pendidikan kepada generasi kita sejak kecil ya. Dengan 3 norma itu, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dan berbuat baik. Demikian ibu-ibu, semoga ini menjadi introspeksi diri pada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Subhan. Baik Ibu, ada yang mau nanya? Wah, banyak banget. Silakan Ibu, silakan. Ya, ini dia yang baju orange. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya. Nama saya Hajah Halimatus Sa'diyah dari Majelis Talim Az-Zahra. Saya mau bertanya, gimana ada seorang bapak yang sudah baik mendidik putranya mendidiknya dalam menurut Islam, namun anak tersebut masih melakukan hal-hal keduniawi seperti masih minum-minum atau judi. Apakah orang tuanya ditanya nanti ada pertanggungjawaban di akhirat nanti? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya kita diperintahkan mendidik anak-anak kita dan bertanggung jawab terhadap anak-anak kita untuk laki-laki sampai dengan akil balik. Ya. Kemudian untuk perempuan ini yang paling berat sampai dia menikah. Maka satu kebahagiaan bagi seorang ayah melepaskan anaknya dengan anaknya itu mulus sampai diserahkan kepada suaminya. Itu serah terima. Nah, tetapi walaupun dia sudah akil balik, kalau kita melihat masih melaksanakan kemaksiatan, kita masih mempunyai kewajiban menasehati, mengingatkan dan mengingatkannya.
Kemudian apakah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetap ditanya. Cuma kan kita bisa jawab, ya Allah saya sudah kasih tahu. Nah pertanggungjawabannya kalau sudah balik maka beliau langsung yang sudah balik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terpisahkan dengan sendirinya. Kita ingat kisah Nabi Lut. Ya. Nabi Lut itu yang naik perahu anaknya tidak ada. Nabi Nuh. Nabi Nuh, maaf. Nabi Nuh yang naik perahu tidak ada anaknya. Ya. Itu, ya. Jadi Allah akan memisahkan, ya. Kalau kewajiban menasihati terus sampai kapanpun juga hanya bertanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akil balik untuk laki-laki dan untuk perempuan sampai menikah. Baik. Ya. Makasih banyak Ustadz. Bu. Udah jelas ya. Kalau anak itu tanggung jawab kita khususnya laki-laki sampai akhir balik. Nah kalau anak perempuan sampai kapan? Sampai nikah. Jadi tugasnya ibu sama bapak apa? Tugasnya mendidik. Pertama mengajarkan tentang ketauhidan, nggak boleh syirik ya. Nggak boleh mensyarikatkan Allah. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Bukan ke orang pinter ya Bu ya. Ya, kedua ajarin sholat. Tiga ngajarin kebaikan seperti yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Ibu, Bapak tanggung jawab mendidik anak nggak gampang. Tapi insya Allah kalau kita membenahi diri, anak, istri kita atau pasangan kita akan jadi lebih baik ya. Insya Allah lillahi ta'ala Allah izinkan hingga bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin ya robbal. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'd thumma ja'ala min ba'di ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kali ini setelah tadi kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran, kita dengarkan bersama-sama tausiah bersama dengan guru kita, Al-Mukarram Al-Syekh Abdul Hakim Azmatkan. Silakan Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengarkan pembacaan daripada qari'ah kita ya. Allahul ladzi khalaqakum, bahwa siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebutannya jelas Bu. Allah, jangan diganti. Ya. Sebab kalau diganti Tuhan tuh. Jadi hantu Bang David. Tuhan. Atau juga jangan dibilang kamu kapan nikah? Saya mah tergantung yang di atas. Yang di atas siapa? Cicak. Kucing. Ya. Jadi jangan diganti, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian kita
istiqamah. Ya, jadi Allah yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita dari kondisi kita yang lemah. Ya, dari kita masih bayi. Nih ibu-ibu dulu masih bayi apa enggak? Ya dari bayi ya. Bang David juga dari bayi kan? Iya. Bukan berojot langsung bewokan begini. Langsung jenggotan kagak. lagi. Langsung jenggotan. Ya. Semua kita ini dari sesuatu yang lahir dari rahim ibu kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'ah, enggak punya apa-apa, enggak ngerti apa-apa, enggak punya daya pikir dan lain sebagainya. Lemah kita, betul. Makan aja masih disuapin. Ya. Semua mau jalan ditimang dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkembang menjadi kuat kita. Dan kemudian kita menjadi lebih kuat lagi, tapi akhirnya kita akan menjadi lemah kembali, ya. Menjadi usia yang 60, 70, ya. Bahkan kata Nabi, ya umur umatku baina sitin wa sab'in. Bang David usia berapa sekarang? 17. 17 lari kayaknya. Ya. Jadi kita nanti akan mengalami waktu yang kembali lagi lemah. Dari lemah menjadi lemah. Ya. Ini kita semua nih Bu, tanpa terkecuali. Dan berakhir dengan kematian. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Betul? Benar. Atau sebaliknya, saya belakangan ibu duluan. Ya sama aja dong. Sama aja ya Bang? Sama aja dong. Ya Allah. Ya. Inilah kita semua. Ya, semua kita akan kembali kepada Allah. Yang paling penting adalah mempertanggungjawabkan. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, presiden mati. Kok kencengan dulu. Kenceng banget. Ya, semua kita akan mati. Ya, detail yang paling pasti buat kita. Kalau Bang David kan habis nyelesain doktornya nih. Waduh, Masya Allah. S3 Bu. Belum. Saya S1 aja udah pilek. Ini S3. Lalu nyelesain doktornya beliau S3-nya. Tapi kita semua pasti dapat gelar yang terakhir. Yaitu almarhum. Nah kalau kita udah jadi almarhum ya. Maka nggak sampai di situ. Karena ada alam lain. Alam dunia kita ke alam barzah. Di alam barzah nanti kita ditanya dengan pertanyaan alam barzah. Ini hebatnya pertanyaan, jawabannya udah dikasih Bang. Allah, iya. Ya jawabannya udah dikasih. Dikasih tahu jawaban. Ya, Iya. nanti pertanyaannya coba. Pertanyaan alam kubur apa Bu? Man. Rabbuka. Jawabannya? Allah. Tuh udah tahu jawabannya. Iya benar. Alhamdulillah. Tapi bisa gak kita nanti di alam barzah kita jawab pertanyaan itu? Ya. Dan kalau kita nggak bisa jawab, ya Allah, Bu, ada malaikat mungkar dan mungkar bertanya, nakir ya Rob, ya itu bentuknya tuh malaikat serem, ya badannya rada kebiru-biruan, besar tinggi, ya Allah, ya mudah-mudahan kita semua bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Dengan cara apa? Maka hidup di dunia ini kita manfaatkan manfaatnya. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk. Nih ibu manusia apa jin? Bener nih. Coba lihat kakinya ada apa enggak? Oh ada ya. Ya. Tapi di sini juga ada jin. Karena jin juga ngaji Bu. Ya. Sama juga kayaknya pakai jilbab. Sama juga seragaman juga majelis taklim jin. Ada apa enggak? Ada. Ya setiap ayat Quran yang dibacakan jin juga mau dengar. Dan jin punya juga sama kewajiban sama seperti kita beribadah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. 24 jam hidup kita hanya untuk ibadah. Bagaimana caranya supaya ibadah kita ini tetap 24 jam. Maka senantiasa kita jaga niat kita untuk
ibadah. Sholat subuh sudah kita laksanakan, maka kita niat sholat zuhur nanti kita laksanakan, kita niat sholat sholat asar kita laksanakan, kita niat sholat maghrib kita laksanakan, kita niat sholat isya, dan seterusnya kita kembali lagi ke subuh 24 jam. Ya, dan hindari maksiat. Contohnya nih, ibu-ibu sini mah kagak ya ngomongin. Enggak, ibu-ibu sini sih mah enggak, Bang. Ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Di sini mah enggak ada. Nggak ada. Ya, enggak tahu. Ada di mana, Ge? Enggak tahu deh, Bang. Ya. Jadi kita hindari. Kenapa? Karena ibadah kita ini nanti di yaumil kiamah ada yang bangkrut. Puasa ya puasa, sholat ya sholat, ibadah lainnya haji, zakat dan lain sebagainya. Kemudian bangkrut ibadah kita. Kenapa? Karena kita telah ngomongin orang yang enggak ridho, ya. Kemudian dihadapkan di tengah padang mahsyar, kau mau minta apa? Ya Allah, si fulanah ngomongin saya. Emang ngomongin apa? Masa itu jilbabnya udah orange, tasnya orange, sepatunya orange, serba orange deh. Gitu. Ngomongin tuh, ya Bu ya. Emang ada yang orange sini ada? Oh, ada. Iya. Diomongin, ya Allah. Akhirnya kata Allah, kau minta apa? Saya minta pahala sholatnya ya Allah. Ada lagi yang dizolimi. Ya Allah, saya dizolimi sama dia. Kau minta apa? Saya minta pahala puasanya Bang. Allah. Terus apa lagi? Saya minta pahala hajinya. Akhirnya habis pahalanya. Kemudian dia punya ternyata masih banyak yang diomongin. Iya. Ya makanya serem Bang. Jadi pejabat tuh serem Bang. Betul. Ya, jadi pemerintah kita serem Bang. Kenapa? Karena kita ini wakil rakyat nih sekarang nih, Masya Allah berlomba-lomba pilkada. Betul apa enggak? Betul. Ya, kita juga nanti ada pilkada akhirat. 50+1. Kalau amal kebaikan kita 50+1 Bang, selamat. Jangan sampai 49. Masuk dulu ke neraka. Iya. Mau masuk neraka Bu? Kenapa nggak mau? Serem. Panas. Pengalaman Roman. Iya, jangan sampai. Ya doanya kita jangan sampai kita masuk neraka. Ya, jadi ada pilkada. Ya, pilkada akhirat nanti kita ada. Tapi pilkada sekarang ini Masya Allah. Ya Bu ya. Ya, jangan sampai nih kita yang pada mau nyalek, yang mau ingat pertanggungjawaban nanti di yaumil kiamah. Kenapa? Karena berat Bang. Nanti pahalanya bisa diambil. Haji, puasa, zakat diambil dan jadilah dia manusia yang bangkrut nanti di akhirat. Ya maka kita gunain nih hidup yang singkat. Hidupnya singkat nih Bu. 60, 70 tahun. Ada yang di sini 60 ada? Ada, 62 ada. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Kalau belum tahu Ancol, ke Ancol aja dulu. Ya. Kenapa? Karena kita semua akan berpulang. Tapi jangan sombong yang masih muda, mentang-mentang muda Bang. Iya. Mentang-mentang muda, yo gayanya wah gue masih jauh. Coba yang ngetrek naik motor. Iya. Aki-aki apa anak muda? Anak muda. Anak muda, ada aki-aki ngetrek. Copot tulangnya. Yang narkoba. Anak muda. Anak muda apa aki-aki? Ya aki-aki alot. Ya jadi sebab itu marilah kita gunakan, manfaatkan hidup kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ada yang mau nanya enggak? Wah, coba saya pilih dulu sini. Wah, siapa ya? Wah, Bu. Kameranya mana kamera sini? Sini kameranya. Mana? Nah, sini. Bang, sini Bang, yang ini Bang. Enggak, Bang lihat Bang, ini Bang. Ini Bang, ini istrinya Ustadz nih di sini nih. Ya. Ini mau nanya ini? Kagak. Istrinya Ustadz, pantes kalem banget Ustadz hari ini. Enggak, kalau mau nanya ntar aja di rumah. Paling nanya uang belanja. Masya Allah, makasih ya, Ustazah udah datang ya. Saya izin nanya sama ibu ini deh, nggak apa-apa deh, silakan Ibu, silakan nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Pak Ustadz, saya Nurul Elmi dari Majelis Taklim Perumahan Pilia, Kecamatan Tarumajaya. Saya ingin bertanya, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita perbuat untuk memperpanjang umur kita sehingga hidup kita lebih bermanfaat di dunia ini? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh balik nanya nggak Bang? Boleh. Emang ibu mau berapa tahun? Panjang pokoknya Oh, tapi panjang. bermanfaat. Kira perpanjangan STNK apa? Mau nambah berapa tahun? Baik. Ini saya sambil diri sambil duduk Bang? Diri lah. Oh, diri aja ya. Baik. Duduk aja Ustaz, duduk. Enggak, diri, silakan. Alhamdulillah. Ibu siapa tadi namanya Bu? Ibu Nurul. Bu Nurul. Ya. Subhanallah, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana kita memperpanjang usia ya? Panjang umur apa usia? Usia. Ada bedanya gak umur sama usia? Ya. Ya. Pokoknya sama ada umur sama usia deh. Bagaimana kita agar amal apa yang kita dapat memperpanjang umur kita? Rasulullah SAW bersabda, ada dua amal. Ada dua amal, ini bukan kampanye nih, gak boleh. Ini kadang-kadang kita nunjuk apa salah. Ya. Ada dua amal, ya nanti ya itu amal ini akan memperpanjang umur, bahkan ditambah, menambah rizki. Ya. Amin. Ini memang dua amalan ini apa dua saat ini paling didemenin sama orang Bu. Iya, benar. Ya Pak, Bang ya. Iya. Mau umurnya panjang gak? Mau rizkinya banyak gak? Mau. Ternyata kata Nabi ada dua. Ya, yang pertama, apa yang pertama? Silaturahim. Ya, silaturahim. Apa itu silaturahim? Kunjungan ke saudara, oke, benar. Ya, dari kakak ke adik, adik ke kakak. Anak ke orang tua juga boleh ke anak, silaturahim tetangga sama tetangga, ya itu juga boleh. Tapi makna silaturahim ini dalam Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa, memperpanjang umur dan menambah rizki. Yakni silaturahim adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sama kita, gitu Bang. Ya, tetangga kita lewat di mesemin. Lewat lagi di mesemin Bang. Lewat lagi di mesemin. Ya, begitu lewat lagi gak mesem tuh tetangga. Tanya kita kemana tuh dia. Sakit, kira-kira kita jenguk apa enggak? Paling kita bilang, nggak mau mampus aja sekarang. Nah udah. Gak boleh, tapi kita jenguk tetangga kita itu. Itulah makna silaturahim. Ya, silaturahim adalah kita memberi kepada orang yang pelit sama kita. Pelitnya 17 setan. Ya, tapi begitu dia butuh, Bang, kita duluan yang ngasih. Subhanallah. Sehingga untuk apa? Sehingga dia mendoakan, ya Allah ternyata itu orang si fulanah ini luar biasa. Didoakan umurnya jadi panjang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi silaturahim itu penting. Ya. Jadi makna daripada panjang umur itu kita silaturahim. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu perbanyak silaturahim. Jangan sampai kita putusin silaturahim. Apalagi sama adik kakak kita, ipar kita, saudara kita, cuman gara urusan yang gak karuan, apalagi urusan partai politik Bang. Ya urusan pilpres, kita berantem. Ya Allah ya Rabbana, yang jadi dia kitanya berantem. 5 tahun kagak negor. Yuk kita hindari itu semua, mari kita perkuat silaturahim, mudah-mudahan Mbak Nurul umurnya panjang sampai 200 tahun. Iya. Nggak mau juga 200 tahun. Saya mau ngaminin ngeri juga ntar ya. Gitu Bang. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz, guruku. Sama-sama. Kita akan lanjut, abis ini kita akan ngaji bareng sama seorang kiai. Ya, kita akan belajar baca Quran. Ya. Kita doa dulu Bang ya. Angkat tangannya Bu. Oh angkat tangan dulu. Angkat tangannya Bu. Dulu, ya. Doa
dadah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah assalamualaikum belum? Saya belum tutup ini. Sama Kiai Munawir Ngaji. Kacau juga. Aduh, ya udah deh, jangan kemana-mana. Abis ini sama Kiai Munawir Ngaji, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu. Bu, saya pantun boleh? Ke Kampung Melayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir. Bila Israel jasa terbujur tongkleng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Ibu-ibu kan jawabnya kompak. Ya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang harapan mulia, insya Allah orangnya mudah-mudahan matanya enggak bertap, rambutnya enggak awur-awur, enggak cepat makan bub, insya Allah enggak cepat masuk, Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah masjid Harapan mulia, insya Allah barang-barang mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Ya Rabbal alamin. Bo, ini ngajinya yang keras apa yang lembek? Yang keras. Minta yang keras. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, host kita. Luar biasa. Yaitu Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Waduh, Masya Allah Kiai. Makasih ya Kiai. Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kami ceria banget sih. Iya dong. Iya dong Besti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan mau bareng ngaji bareng-bareng. Ngaji bareng. Bareng ngacir. Bareng ngacir. Iya. Tapi saya mau pantun dulu buat Kiai. Oke. Wah, boleh ya Bu ya? Ya Bu ya. Nah. Oke. Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak jadi deh, nanti aja. Dan juga saya tidak berdua. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat cantik. Luar biasa, pakai kol-kolah ya. Iya. Cantik kok. Iya. Kol-kolahnya apa itu? Kubro. Kita mau sapa dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. What's your name? My name Neneng Supriyatin. Neneng Nyumriyati. Ya. Asli mana Bu? Banten. Oh Banten. Orang Banten. Orang Tangerang. Malimpi Mbaya. Malimping. Alhamdulillah masuk iNews. Iya. Alhamdulillah. Ini kan Ustadz bisa bahasa Sunda, coba tanya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa. Bu Neneng, ya. loba awewe ente? Oh nanyanya langsung banyak perempuan. Ya kan nanyanya sama wanita. Oh iya coba nanya. Wanita itu wani ditata. Oh iya. Loba. Loba Ustaz. Alhamdulillah. Aya nu gelis? Oh seueur teuing. Nah para pemirsa, kita sebelum ngaji bareng-bareng, kita akan dibacakan yaitu surah Al-Qamar ayat number 6. Understand? Yes. Nah, ayat yang ke-6 ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Iya. Ya Bu ya. Iya, ya ampun. Buaya. Iya, ya buaya. Silakan Bu Neneng bacakan. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bagus nggak, Bu? Bagus. Ya udah kalau udah bagus pulang yuk. Ya. Allah. Gaji buta dong. Alhamdulillah suaranya melengking bener ya nggak? Bagus banget ya. Udah pokoknya kalau belum mati jangan diguburin. Lah ya. iya. Alhamdulillah. Nah tadi kan baru dibacakan oleh Bu Neneng. Bu Neneng ya. Neneng. Kita ngaji bareng-bareng pakai nada yang pakai sama-sama pakai kacamata dulu coba. Oh yang ini. Dua-duanya kacamata ini. Iya. Bu, ya. Oke. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Sadaqallahul azim. Ini kayaknya orang harapan Mulia. apaan? Harapan mulia. Iya kira-kira begitu. Sering nonton ya? Iya. Alhamdulillah. Nah kalau sering nonton saya cuma ngingetin saja ya. Mama. Tuh 2, 3. Mama. Kalau misalkan nadanya lupa bapaknya suruh manggil sama mamanya. Ya. Panggil. Gimana? Papa begitu. Ya, alhamdulillah. Ini makanya kalau ngaji sama ngacir begini. Ya. Ngaji sambil Nyengir. ngaji Ceria. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillah. Fatawalla anhum. Tuh 2, 3. Ulangi lagi. Bu Neneng. Iya Bu Neneng. Coba diulangi lagi Bu Neneng. Fatawalla anhum. Nah tadi kan gak wakaf ya. Gak wakaf ya. Ini jawabnya pelan bener sih. Iya. Tadi bacanya nggak kagak beren. Tanda wakaf. Cara wakaf kan dibagi jadi 4. Understand? Yes. Yang pertama namanya wakaf ikhtibari. Understand? Yes. Udah kalau paham ya lu lanjut aja ya. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Ukut. Dengungnya dulu Bu. Begitu ya. Coba bareng. Gitu. Ya Allah. Nah pemirsa dan juga yang ada di masjid Harapan Mulia. Nah yang pertama ada huruf apa Bu? Huruf apa Bu? Kalau di sifatul huruf itu namanya hamas. Understand? Understand? Kalau sudah paham lanjut. Hamas itu ada keluar angin. Fa fi fu faf. Fi fu faf. Fu fam. Fu fam. Fani fafna. Fani fafna. Minal mufni. Inal hufni. Hanifam. Fanifa. Hanifan.
Hanifah. Oh jadi hak sih. Alhamdulillah. Terus kemudian tak juga sama hames juga. Hames apa tadi? Keluar? Keluar? Napas keluar angin. Ya Allah. Bener ya? Kalau wakaf ikhtibari itu adalah wakaf ketika seorang guru nanya kepadamu. Makanya kalau misalkan berhentinya itu boleh satu kata satu kat. Karena apa? Untuk mengetahui ini wakafnya bagaimana. Understand? Yes. Understand? Yes. Sampai duduknya begono sampai begini. Alhamdulillah. Tuh. Fatawalla anhum. 1, 2, 3. Nah di lamnya kan ada tas. Ini namanya nabroh. Apa Bu? Nabroh. Berarti harus diangkat sebab ada tas. Kemudian selain huruf yang ketujuh yaitu nun bertasdid dan mim bertasdid dan juga huruf kolko. Huruf kolkolah ada seven. Ada 5, ada 5. Ada 5. Ini dikecoh susah amat ya. Ya Allah. Huruf kolkolah ada 5. Ditambah 2 huruf berarti 7. Ya kan bener saya ngomong 7. Iya kan? Iya. Nah 5 tambah 2 berapa Bu? 7. Oh masih berarti daerah saya juga 7 Bu. Berarti gurunya sama dari sini ya. Sama. Alhamdulillah. Lela bisa aja ngelesnya. Nah bro, berarti selain huruf nun bertasdid dan mim bertasdid dan juga huruf kolkolah itu kalau ada tasdid dibaca nab. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya Allah. Nah bro, artinya apa? Ngangkat ya, agak diangkat. Makanya bacanya fatawal, ya gitu ya. Fatawalla anhum. 1, 2, 3. Fatawalla anhum. Bu Neneng, coba Bu Neneng. Fatawalla anhum. Nah Masya Allah, ini orangnya kayak atlet kan ya. Tahu nggak atlet Bu? Maksudnya apa gimana? Antara tulang dan kulit. Ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada huruf ain. Ini namanya tawasud. Understand? Yes. Tawas. Hurufnya ada lim. Yaitu lin Umar. Barang. Lin Umar. Ini kalau ngaji di TK begini sih masalahnya. Ini TK apa? Taman kawak-kawak. Itu ketawa sampai gelibaner ya Allah. Lin Umar. Berarti ain tawasud di tengah-tengah. Kau pilih yang atas. Bawah-bawah. Ya Allah. Tuh. Paham ya? Makanya kalau ngaji sama nyengir maksud saya begini, makan getuk daun yang lemreh. Yang ngaji nggak ngantuk, bibirnya juga nggak dobleh kan begitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Ain. Kemudian hum di sini tetap dibaca di harf. Dan di sini ada huruf mim. Ini mim adalah wakaf lazim. Wakaf artinya berhenti. Lazim artinya Ini pertama kenceng, yang kedua pelan sih. Lazim artinya Lazim artinya hari. Harus. Berarti wakaf artinya berhenti, lazim artinya Berarti kalau ada huruf mem begini berarti wajib berhenti. Alhamdulillah. Yuk lanjut lagi apa enggak? Lah kan kita udah siang kepin pulang. Tuh, ini lebih baik lanjut ya, lebih baik berhenti.
Berhenti lazim. Kemudian yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. 1, 2, 3. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Di sini ada huruf ya. Ini bukan hamas, bukan jahar, ya kan? Nah, kemudian wawunya adalah huruf pa. Ini diem boy. Takut salah. Huruf pan. Pan. Ibu mau baca yang panjang apa yang pendek? Pilih yang panjang apa yang pendek? Ya kan kalau ada wawu harus dibaca pan. Yauma. 1, 2, 3. Yaum. Lagi. Lentur. Yauma. Begitu dong. Ya Allah. Ini susah banget ya Allah. Alhamdulillah. Terus kemudian ini nanti selanjutnya ya. Nah kemudian saya mau ngambil yang terakhir nih ya. Yang terakhir. Nukur. Nukur. Ini dibaca tafhim, dibaca di sini tawalud ya. Roknya kudu Kalau nggak ngikut, ini artinya nggak ada. Ibarat manusia, nggak ada kepalanya. Ya kan? Kan pokok kepala kan? Kalau tangan, nggak ada tangan masih bisa, ya nggak? Nggak ada kaki masih bisa. Tapi kalau nggak ada kepala, itu namanya nenek lampir naik sepeda, mundur ke belakang kejebur sumur. Kalau ibu-ibu ingin melihat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Mau sebelum tidur ingat Pak Munawir. Aduh, makasih banyak ya ilmunya ya. Alhamdulillah. Saya kemarin pas mau tidur ingat Kiai Munawir. Ingat apa? Pas tengah malam saya kebangun. Mengapa? Mimpi serem. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berdoa bersama-sama dengan guru kita. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ayah ibu kami ya Rabb. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Rabb. Ya Allah, ampunilah mata kami, telinga kami, kaki tangan kami ya Rabb. Terutama sepanjang ketika kami bersama orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, kalau hidup ini terasa amat capek, mungkin barangkali ada di antara kami yang pernah durhaka kepada orang tua ya Rabb. Maka ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kalau di antara jamaah di sini dan di pemirsa di mana saja berada, orang tuanya masih ada ya Rabb, jangan Engkau panggil terlebih dahulu ya Rabb. Sebelum kami membahagiakannya ya Rabb, membawanya, menghantarkannya ke Arafah untuk wukuf ya Rabb. Pergi haji bersama orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah kami ya Rabb, karena kami pernah menghardik orang tua kami. Pelit jika ada rizki, kami pernah membangkangnya ya Rabb. Tidak ada orang yang paling berjasa di antara hidup kami selain ibu kandung kami ya Rabb. Dia yang melahirkan kami, yang taruhannya nyawa sejuta peri bersimbah darah ya Rabb. Karena itu ya Rabb, panjangkan umurnya penuh berkah dan taat kepadamu ya Rabb. Kalau di antara jamaah di sini orang tuanya sudah tidak ada ya Rabb, jangan Kau siksa di alam barzahnya ya Rabb. Terangi alam kuburnya ya Rabb. Ringankan hisabnya ya Rabb, beratkan timbangan amal kebajikannya ya Rabb. Kalau Engkau nanti menyelamatkan kami ya Rabb, izinkan kami bertemu dengan orang tua kami ya Rabb. Kami ingin menciumnya, merangkulnya, memeluknya ya Rabb. Karena kami banyak dosa terhadap orang tua kami ya Rabb. Takdirkan kami menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami ya Rabb. Takdirkan kami menjadi istri yang bisa menjadi pendamping suaminya yang hebat ya Rabb.
Takdirkan kami menjadi suami yang menjadi imam bagi keluarga, teladan bagi masyarakat dan umat ya Rob. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, hari ini kita belajar penting mengenai sisa usia. Bahwa usia itu adalah dititipkan oleh Allah agar kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat. Pada saat kita mendapatkan amanah, anak, harta, jabatan, kecerdasan, kepintaran, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang banyak. Dan di sisa usia ini, mari kita banyak-banyak introspeksi diri agar kita kelak wafat semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya David Halik undur diri. Terima kasih para guru, terima kasih pemirsa dan juga ibu-ibu yang hadir di kesempatan kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.